Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan review SAF Figure Kamen Rider Zi-O Oma. Betul kan? Zi-O Oma. Oke, jadi figur ini saya nggak ikut pre-order, melainkan saya beli langsung ready. Dan ini saya belinya di Om Batman atau Om Victor. Buat teman-teman kolektor sudah pasti tahu lah Om Batman di Facebook. Dan ini saya dapetin dengan harga, kalau nggak salah kemarin berapa ya? 1.400.000 gitulah kalau nggak salah kemarin. Harganya sekitar segitu. Untuk Zi-O Oma ini, dia itu munculnya hanya di film movie-nya dari Kamen Rider Zi-O, yang movie katanya Heisei terakhir itu, dan saya belum nonton sampai sekarang. Dan sampai sekarang saya belum sempat buat nonton movie dari Zi-O yang ini. Dan langsung saja kita lihat, dan langsung saja kita review dari packagingnya dulu. Oke, untuk packaging depannya ada penampakan dari Kamen Rider Oma Zi-O atau Zi-O Oma. Dan ini benar-benar foto dari figurnya. Tapi yang saya belum tahu adalah kenapa di bagian ini itu angkanya tuh 000. Kalau biasanya kan ada tahun 2019, tapi ini angkanya itu 00. Saya masih kurang tahu. Yang sudah nonton komen di bawah, oke? Di sini ada tulisan dari Kamen Rider Zi-O Oma From, dan ada logo dari 20 anniversary atau 20 Rider Kick. Di sini logo Brande berwarna biru, Tamashii Nation, dan di sini ada logo dari Kamen Rider Zi-O dan judul dari movie-nya. Oke, di sini hanya seperti ini aja. Di bagian samping ada tulisan Kamen Rider Zi-O Oma From, dan ada penampakan dari figurnya langsung. Wah, ini emasnya berasa kuning banget ya. Di sisi lainnya ada tulisan dari Kamen Rider Zi-O Oma From, dan di sini banyak sekali seperti efek pecahan-pecahan tahun-tahun gitu dari 00 dan 2019 tahun 2000. Dan ini kayaknya nggak sebanyak figur yang lainnya ya. Di bagian bawah dan di bagian atas sama saja seperti ini. Di bagian bawah hanya ada gambar Rider Kick dari si Oma Zi-O-nya, si Zi-O Oma-nya. Dan di bagian belakang ada pose-pose dari Kamen Rider Zi-O-nya, dan di sini dapat pedang. Apakah dapat pedang? Ini saya masih nggak tahu. Oke, nice. Di ini ada tulisan Jepang seperti biasa, dan ini perbandingan antara box dari Kamen Rider Zi-O Oma dan Oma Zi-O. Jadi Oma Zi-O ini lebih tebal ketimbang si Zi-O Oma. Untuk bagian atas dan bagian bawah sama saja desainnya. Ya kayak gini. Tapi ini si Oma Zi-O lebih tebal sih boxnya ketimbang si Zi-O Oma ini. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita unboxing figur ini. Oke, yang pertama kita dapat buku manualnya seperti biasa. Ini di buku manualnya ada pedang, dan ternyata si Zi-O-nya nggak dapat pedangnya. Aduh, ini PHP banget sih. Saya kirain dapat pedang, ternyata hanya blank kayak gini aja sih. Bahkan di buku manualnya juga ada cara pasang pedangnya. Wah, ini hanya dapat bodinya aja. Oke, yang pertama kita dapat part tangan seperti ini. Ini part tangan untuk megang senjatanya yang nggak ada senjatanya di boxnya. Dan ini kita lihat detailnya warna emas seperti ini, dimana jari-jarinya ada ukiran emas yang setengah-setengah seperti ini. Berikutnya pose santai. Oke. Berikutnya pose tangan yang terbuka lebar seperti ini. Dan yang terakhir part tangan seperti ini, ala-ala pose Zi-O yang 2 itu. Dan kita bandingin sama yang Oma Zi-O. Yang ini Oma Zi-O, dan yang ini Zi-O Oma. Bisa teman-teman nilai sendiri gimana si Zi-O Oma dan Oma Zi-O perbedaannya. Saya lebih suka yang ini sih, si Zi-O Oma, si Oma Zi-O nya. Oke, karena aksesorisnya cuma ini aja, kita langsung ke figurnya. Oke, dan ini adalah figur dari Zi-O Oma. Wah, ini keren di sini.
Walaupun sedikit agak absurd saya lihat, agak aneh. Kita akan coba lihat detail dari bawah sampai ke atas, oke? Oke, di telapak kakinya ada seperti tulisan di sini, kayak mata Zio gitu. Dari sini ada logo dari Zio. Di bagian kakinya, nah ini kakinya keren nih, warna emasnya dapat banget nih di bagian kakinya. Warna emasnya mirip seperti warna emas si Oma Zio, ya kan? Nah, naik ke atas, di sini di dengkul ada logo dari Zio kiri dan kanan. Naik ke atas, warna kuningnya atau warna emasnya sudah berubah. Yang di sini warna emasnya lebih kayak pudar gitu. Tapi memang dari sananya seperti itu. Dan di sini di bagian beltnya tulisan 000 dan ada rider watch yang warna emas seperti ini. Oke, dan ini bisa diputar pastinya. Nah, bisa diputar seperti pada umumnya lah Zio. Itu ada gimmicknya. Naik lagi ke atas, di sini di bagian tangannya, ini yang menurut saya agak sedikit aneh sih, warna emasnya. Nanggung warna emasnya kan. Kenapa nggak semuanya warna emas gitu? Tapi ini ada warna lebih pudar lagi ketimbang yang warna tadi. Dan di sini ada rider watch 4 buah yang masih polos. Kalau di filmnya mungkin ada gambarnya ya, kali ya. Oke. Oh iya, di bagian kakinya, di bagian belakang yang agak seperti mainan gitu, kelihatan banget. Jadi di bagian bawahnya ini warna hitam dan ada warna emas yang udah keren di sini. Tapi pas naik di bagian atasnya ini, bagian artikulasinya warnanya agak mengecewakan, kelihatan banget plastik kayak gini. Jadi, nah tuh di bagian depannya kayak gini, warna-warna metalik, glossy. Tapi di bagian belakangnya kayak mainan gitu, kayak plastik sekali. Ini berasa sekali kayak plastik gitu loh. Wow, ini agak mengecewakan sih. Memang dari sananya kan, dari desain Kamen Rider-nya memang kayak gitu. Oke, terus naik lagi, di sini ada jam tangan dan ini lembut sekali teman-teman. Ini lembut sekali. Yang ini bahannya itu lebih lembut ketimbang yang versi Oma Zio. Oma Zio lebih keras dia, tapi kalau ini lebih lembut. Kita lihat ke belakangnya lagi. Di sini detail di jarum jamnya. Nah, detail di jarum jamnya kalau yang versi Zio Oma ini lebih unyu, lebih kecil gitu. Ya kayak lebih kecil gini, tapi yang versi Zio Oma Zio ini lebih sangar gitu, dengan skrup yang detail bagus dan lebih besar dan lebih panjang. Kalau saya lihat malah kayak si Oma Zio ini yang cowok, si Zio Oma ini yang cewek. Tuh, berasa banget beda jauh sih. Oke, di sini ada logo dari Zio-nya. Jadi jam tangannya ini lurus dari sini selangkangan sampai ke bagian kepalanya, mutar seperti itu sampai ke belakang sini. Oke, dan di sini ini ada seperti jam tangan juga, cuman ini kayak ala-ala raja gitu, raja-raja Eropa. Desainnya seperti itu. Dan di sini ada 2 kerah. Oh, bukan 2 kerah. Jadi di sini ada kerah pertama dan di sini ada kayak apa ini? Kayak kerah juga sih, cuma beda. Di kiri dan kanan ada simbol dari Zio-nya juga. Oke, ini juga bahannya halus sih, lembut sama seperti yang ini. Tapi dia sepertinya nempel di sini. Oke, jadi desainnya benar-benar berasa seperti raja gitu. Nah, sekarang di bagian kepalanya, nah mukanya ini kalau saya lihat tuh mengingatkan saya dengan burung hantu. Jadi burung hantu seperti ini. Jadi kalau burung hantu itu lebih lebar bagian kiri dan kanannya. Dan di sini ada rider watch yang nempel di jidatnya, itu yang agak sedikit bikin saya ilfeel sebenarnya untuk ngeliat desain dari Kamen Rider Zio yang versi ini. Oke, kayak gini di bagian belakang seperti itu detailnya, dan bagian kuping ada simbol dari Zio. Ada simbol dari Zio, dan di sebelah sini rupanya nggak ada simbol. Oh, kirain saya kuping. Ternyata memang kayak gitu. Oke, di bagian sini hanya kayak gini aja kepalanya. Dan apa ini? Oke, ini catnya ngelupas, aduh. Ini ada kayak ngotok dikit sih catnya nih. Tuh, di bagian emasnya. Oke, kita masih quality control. Gimana nih? Masa kayak gini pun masih bisa? Dan ini belum pernah jatuh. Ini belum ada jatuh ya, dari awal saya unboxing tadi belum ada jatuh. Tahu-tahu udah kayak gini. Aduh, sayang banget. Ya kelihatan sih. Oke, kita lanjut bagian ke artikulasinya. Oke, sekarang kita masuk ke artikulasinya. Kira-kira kayak gimana nih artikulasinya nih? Kita coba dari kepalanya dulu. Oke, bentar. Oke, dari kepala kita berputar 360 derajat harusnya bisa. Nggak kayak Oma Zio. Oma Zio tuh nggak bisa diputar seperti ini karena langsung kehalang. Tapi kalau ini dia langsung kegesek ke bagian kerahnya. Dia langsung kegesek, jadi hati-hati jangan sampai bergesekan. Takutnya bakal ada yang lecet. Oke, copot. Oke, untuk menunduk seperti ini,
menunduk seperti ini, mendongak ke atas seperti ini, ke kiri dan ke kanan, asik sekali. Nggak kayak Omazio, pokoknya untuk artikulasi di kepalanya nice. Berikutnya nih, ini yang saya agak bingung gimana caranya kita mainin di bagian ininya nih, di bagian tangannya. Oke, dia cukup lumayan bagus, cuman kayaknya langsung kehalang di bagian ininya. Dia langsung kehalang di bagian ini. Oke, sayang sekali. Tapi kalau gini pun sudah lebih dari cukup sih. Untuk berputar 360 derajat nggak bisa pastinya, karena dia langsung kehalang sama bagian ininya. Jadi cuma sampai, sampai sini aja dia. Dia langsung menekuk bagian ini. Oke, di sini bisa berputar, double join di sini. Oh, ini joinnya lembut nih. Ini sama seperti Tajadol yang kemarin kita review. Joinnya empuk joinnya. Oke, untuk torso perutnya seperti ini. Wah, cakep nih. Untuk torso perutnya dia nunduknya bagus, jauh, mendongak ke atas juga. Mendongak ya, dia ya bagus lah ini untuk mendongaknya. Mendongak bagus ke kiri dan ke kiri dan ke kanan, nice. Oke, jarum jamnya ini bisa diputar 360 derajat. Cuman katanya ada yang masalah, entah itu retak atau apa, jadi yaudah kita biarin aja ya. Berikutnya di bagian kakinya, kakinya ini lembut sekali. Tuh, ke depan seperti ini, asik. Terus di sini sudah pasti enakan. Ke samping dia hanya sampai sini aja. Ke belakang, ke belakang cukup lumayan bagus, lumayan jauh. Untuk artikulasinya lembut banget. Ini sama seperti Tajadol ya, bener. Empuk gimana gitu untuk bagian artikulasinya ini. Oke, nice. Untuk artikulasinya bagus lah dia, nggak kayak Omazio. Omazio agak sedikit keterbatasan untuk bagian artikulasinya. Oke, kesimpulannya ini figur cukup lumayan bagus dari segi artikulasinya, tapi dari segi desainnya saya nggak begitu suka. Kombinasi warnanya yang benar-benar agak sedikit aneh kalau saya lihat, karena di bagian emasnya itu beda-beda, ada 3 emas nih. Bagian kaki beda, bagian badannya itu agak beda. Hampir sama seperti Muteki, tapi yang bagian anjloknya itu bagian ini sih, bagian artikulasinya itu yang agak aneh, warnanya itu warna-warna kuning pucat gitu. Dan untuk artikulasinya dia benar-benar lembut sama seperti SI Tajadol, agak sedikit terbatas di bagian tangannya, tapi masih it's okay lah, nggak masalah. Dan ini kalau kita jajarin bareng Omazio, ini bisa teman-teman nilai sendiri perbedaan antara Omazio dan Zio Oma. Dari segi desainnya gimana, dari segi detailnya bagusan yang mana, dari sudut pandangan teman-teman mana yang cocok untuk jadi final form Kamen Rider Zio. Kalau saya masih megang Omazio ketimbang Zio Oma, oke. Jadi ini apakah worth it untuk dikoleksi dengan harga 1.400.000? Saya rasa kalau buat teman-teman yang memang koleksi Kamen Rider Zio ini benar-benar wajib untuk dikoleksi. Tapi buat teman-teman yang memang koleksi hanya untuk final form aja, saya sarankan untuk Omazio. Ya, Omazio memang udah lebih dari cukup sih untuk final form. Apalagi ini ada minusnya di bagian kupingnya. Aduh, kupingnya ini ada cat yang ngotok, tapi ini gampang sih buat di repaint lagi, tinggal di repaint warna emas. Jadi yang ngotok ini bisa diatasi dengan di repaint lah. Oke, asal ada catnya. Dan ini jika saya sandingin antara Zio Oma dengan beberapa final form, ada Kuga, ada Ryuki, dan ini Ryuki ini adalah SAF final form zaman dulu, masih pendek seperti ini. Kalau yang versi Ultimate Kuga ini adalah versi Shinko Choseiho. Jadi inilah perbandingan antara mereka bertiga. Jadi segitu dulu video review kita kali ini. Kalau ada kurang-kurang kata mohon dimaafkan. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, langsung saja di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di umam2830. Saya Umam, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.